Halo teman, selamat sore. Hari ini hari Kamis 17 Juni 2021 pada sore hari. RC Channel kembali hadir untuk sahabat tentunya dengan tentu konten-konten yang dipersembahkan untuk sahabat. Dan khusus untuk mulai hari ini 17 Juni 2021 ada konten baru atau bergenre baru yang dihadirkan. Kita akan mereview atau mengulas perkembangan Kabupaten Rotendao, baik itu ruas jalan maupun kampung dan kota atau desa tertentu. Dan kita mulai dengan mereview ruas jalan dari Bundaran Utomo atau Tutukar Line. Ya, terlihat ini rumah makan sederhana Soro. Ya, lanjutkan. Kemudian ada kios-kios, ini ada toko Utomo, toko yang sudah lama sekali berdiri dan mau dibilang paling lama di ruas jalan atau di Tutukar Line ini. Ya, kita sementara melewati menuju Tutukar Line, dari Tutukar Line menuju Adubai Lolin. Saya mengambil dari satu sisi dulu. Ini dulunya rumah makan Queen, namun sekarang tidak beroperasi lagi. Ya, ini ada martabak, tapi nanti malam baru buka. Ada toko-toko kacamata, ada juga barbershop, ada nasi kuning. Agak pelan ya, ada pangkas rambut pelan-pelan ya. Ya, di sini ada Rote Advertising mengerjakan sablon, plakat dan lain-lain. Ini ada jajaran kios-kiosnya, ada jualan bensin, kembali pangkas rambut, ada bengkel, ada kios-kios sembako, juga jualan bensin. Nah, ini ada rumah makan, ada juga fotokopi. Ya, kita mengambil dari sisi kiri dari ke arah Busalangga. Ini rumah Pak Max O ini. Nah, ini toko Tujuh Jaya Bangunan, toko yang paling besar di Kabupaten Rotendao. Ada dua bangunan yang khusus untuk menjual bahan-bahan bangunan. Ini bangunan yang satunya, yang tadi yang satunya berlantai 2. Ya, ini Tujuh Jaya Bangunan. Ada antrian truknya. Nah, sekarang kita masuk pada kawasan atau di sekitar daerah Rumah Sakit Umum Daerah Baah. Teman, ini Rumah Sakit Daerah Umum Baah. Bagus sekali bangunan-bangunannya. Pemerintah beberapa tahun terakhir ini cukup memperhatikan bangunan fisik dari Rumah Sakit Umum Daerah Baah ini dan membangun bangunan-bangunan yang sangat baik, yang sangat boleh dibilang sangat megah. Ini perkantoran atau pusat administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Baah. Ada di atasnya ada Bula Molik, ada Bula Molik yang terbuat dari plat baja mungkin ya. Ya, kita mengarah ke Lekioen, dan memang ruas jalan Tutukar Line menuju Adubai Lolin sangat berkembang pesat. Ini ada kios-kios baru yang dibangun. Ini di areal miliknya Opa Mateus Besi. Ya, ini sudah beberapa, ada warung bakso. Nah, ini ada toko elektroniknya ya. Ini di Lekioen ada warungnya juga. Jadi banyak didominasi oleh warung makan. Ya, warung makan. Nah, rumah yang satu ini milik Mas Yatno. Halo Mbak, selamat sore. Oke, itu ada Mas Yatno, istrinya sedang nyiram-nyiram. Nah, ini rumah almarhum Pak Jono. Dulu pernah berkali. Ini ada butik nih, ada outlet nih. Ada jual bensin, ada fotokopi, rumah makan Aras, warung Aras, ada jualan kayu nih milik Om Oscar Besi, ada kios sayur. Nah, kemudian ini toko Victory. Sampingnya itu ada Pison Cafe, tapi bukannya malam nanti. Ya, yang terlihat ini rumah Om Tinus Panggidae. Ini toko safari, dia jualan mebeler. Kemudian ya, mebeler, ini areal kosong. Nah, yang ruas ke arah sini ada well homestay, karena bengkel Andara tetapi tutup. Ada Dervis Barbershop, ada Lion Parcel. Nah, ini toko Hebron, ini bangunan barunya ini. Ini yang bangunan lamanya, Hebron Mart. Ya, ini ada semacam kios, ada jualan bagian rombengan kalau kita biasa menyebutnya. Ya, ini pak daging, ada jualan daging, kios kecil ini. Kios kecil ini ya. Ada kios-kios kecil. Dari ekonomi di ruas jalan Tutukar Line menuju Dua Bolok itu sangat berkembang pesat ya. Ini ada ruang-ruang kios-kios kecil. Jadi sekali lagi, sahabat yang mungkin orang Rote, orang Lekioen dan sekitarnya tapi sudah lama meninggalkan Rotendao dan tinggal di luar bisa mengetahui perkembangan
Nah, ini rumahnya Pak Robin Laapen. Sementara yang ini adalah air isi ulang galon, isi ulang galon ya. Ya. Nah, ini apa ya? Aduh, lupa namanya. Tapi jualan motor Honda, dealer Honda. Mulanya dia di Mogdale tapi sudah pindah ke Lekioen. Ini ada kios bensin dan kios cuci kendaraan bermotornya Stephen Ado. Ada kios bensin juga, kios kecil. Ya. Nah, ini rumahnya Pak Suryanto. Aduh, lupa nama, Suryanto. Ini bengkelnya Mas Tris. Bengkel rumahnya ada stasiun TV, kantor stasiun TVRI. Ini PDITSA kantornya dulu tapi sudah tidak dipakai lagi. Nah, sekarang bangunan yang terlihat ini adalah Dan Ramil Lobalain. Dan Ramil Lobalain ya. Bangunannya sudah diperbarui, sudah dibangun baru. Terlihat bagus sekali. Nah, ini kios bensin milik Pak Semi Bulak. Pak Semi Bulak juga memiliki usaha rental mobil. Nah, ini bangunan-bangunan kios-kios yang baru dibangun, nanti akan digunakan, tentunya mungkin disewakan. Kalau ini kiosnya Pak Yuskiak, seorang anggota TNI. Ya, kalau ini tanah kosong, ada tumpukan sertu dan lain-lain di sana. Ini masih terlihat ada hutan-hutannya. Nah, kalau yang ini kantor notaris Ibu Widianti Sari Dusandari. Ada juga sekalian tempat laundry-nya. Ini masih lahan kosong, ada terlihat pepohonan kayu putih. Kita sudah mengarah ke Tua Bolok nih, Tua Bolok. Jadi dari Tukar Lain, Lekioen kita ke arah Tua Bolok nih. Ada rumah-rumah masyarakat. Ini juga ada bengkel kecil ini, bengkel kecil tapi tidak buka. Kalau yang di depan ini rumahnya Pak Yunus Pani, ya, Pak Yunus Pani ini rumahnya. Sekali lagi untuk sahabat yang di luar bisa mengetahui, iya, ini ada rental mobil ini, ada tempat rental mobil, ada pangkalan rental mobil, ya, di lahannya Pak Yunus Pani. Nah, ini pohon-pohon yang tumbang karena seroja. Nah, sekarang kita sudah sampai di SMP Negeri 2 Lobalain, SMP 2. SMP ini cukup tua, dari tahun 80-an dibangunnya. Ini SMP 2-nya. Kalau mungkin sahabat ada yang alumni SMP 2, ini SMP Negeri 2 Lobalain. Gerbang masuknya. Oke, ini halte. Ini masih di depan SMP Negeri 2 Lobalain. Akan kita lewati. Ini sudah area Dubai Laitas. Ini ada kios-kios kecil, sembako maupun sayuran. Ini ada kios bensin, juga jualan pisang dan lain-lain. Ya, ini rumahnya Bapak Adimus Mesa. Bapak Adimus Mesa rumahnya. Ya, jadi sahabat yang dulu mungkin pernah tinggal di Baa, di Lekioen dan sekitarnya, mungkin familiar dengan lokasi-lokasi yang saya review ini. Tetapi karena sudah tinggal lama atau di luar rote lama, mungkin tidak menyangka kalau perkembangan sebesar ini. Ini Sebada Bangunan, toko Sebada Bangunan. Ada mobil yang parkir jualan ayam. Nah, ini yang terbaru nih, teman. Ini pom bensin Sanggawen. Saya sekali lagi tutup nih, pom bensin Sanggawen. Baru 2 bulanan atau mungkin 3 bulan dibuka nih. Sangat membantu sekali masyarakat Rotendao dengan kehadiran pom bensin ini. Ya, kita bersyukur. Memang sudah lama dibangun, tetap baru dioperasikan tahun ini. Nah, kalau ini rumahnya Bapak David Detak. Rumahnya Pak David Detak. Yang sebelahnya ini ada Narwastu, Geraha Narwastu. Ini juga masih milik Bapak David Detak. Geraha Narwastu, aula yang disewakan untuk berbagai kegiatan Geraha Narwastu. Ya, ini rumah masyarakat dan berjejer kios-kios kecil-kecil, kios bensin, kios sembako maksud saya. Nah, ini depot Hebron, ada jualan bensinnya ini. Di belakangnya masih punya Hebron juga, ada jualan kayu, ada tempat jualan kayunya. Ini rumah masyarakat, ini lahan kosong teman. Nanti kita akan putar di depan, kita terus sampai di atas gunung ya, Rian ya. Bisa terbantu. Cover up saya sore hari ini, drivernya ada Rian Mesak ya. Nah, ini menuju tanjakan Adu Bailoro, ini sudah ada tempat penjahit nih. Kemudian ini sudah mebel-mebel nih. Ini mebel-mebel, tempat jualan kayu.
Ya, nanti kita akan berputar persis di atas Gunung Adubai Lolin untuk kita arah balik lagi. Kalau tadi kita ambil jalur sebelah kiri jalan, sekarang nanti yang kita cover up, yang kita sorot adalah arah sebelah kanan jalan atau kiri juga kalau dari arah saya. Tetapi sisi yang satunya, sisi jalan yang satunya. Ya, kalau kita terus ke sana nanti Dolok, kemudian juga Tongkat Harun. Ya, kita sudah kembali ke arah bawah. Kita kembali ke arah bawah. Nah, bangunan besar yang di bawah itu adalah toko bangunan Sumber Logam Mulia. Ya, Sumber Logam Mulia berjajar pick up dan trek untuk bongkar buat barang. Tentunya ini Sumber Logam Mulia, salah satu toko bangunan yang besar juga dan harganya lumayan kompetitif. Lainnya harga sama dengan Kupang. Ini rumah masyarakat, ini di arus balik atau putar balik menuju Utomo nih. Yang ini jalurnya ke arah, aduh lupa. Kalau gini, ini gudang-gudangnya Jamie Elim, kok Jamie Elim. Ini tumpukan pasirnya, stok pasirnya kok Jamie Elim ini. Oh, ke arah Tuan Akub tadi, yang jalur jalan yang sana. Ini masih kawasan miliknya kok Jamie Elim. Kalau kios yang depan ini miliknya Bapak Oscar Besi, Osbesi. Nah, jalur jalan yang ke dalam ini menuju Oi Maulain. Ini jalur menuju Oi Maulain. Ini ada warung nasi babi, tetapi sudah tutup, tidak ada pangkas rambut. Ya. Oke, kalau ini bangunan miliknya pemerintah Kabupaten Rosendao, Dinas Perhubungan, pengujian kendaraan bermotor. Ini pengujian kendaraan bermotor. Terlihat truk-truk milik Pemkap. Nah, ini ada ATM, ada kios, ada bengkel las juga milik Helmi Tonak. Ini ada kios-kiosnya juga nih. Kios-kios ada bengkel juga. Kalau yang ini ada warung Sukowati Mbak Tini, ada jualan gorengannya juga. Di sini juga biasanya pak daging juga nih. Ya, kita di jalur sebaliknya menuju Utomo. Ya. Pada sore hari ini sekali lagi Asosiasi coba menghadirkan konten baru, konten bergenre baru atau jenis baru, yaitu review tentang Kabupaten Rotendao, baik itu ruas jalan tertentu, desa mungkin atau kampung. Nah, ini ada beberapa kios berderet, ada aksesoris HP, ada Blessing minimarket, ya, rumah miliknya Pak Jance Edon. Ini juga kios-kios kecil, ini kios buah, ini kios ikan. Nah, ini toko bangunan juga nih, toko bangunan. Nah, yang ini mall RB miliknya Tante Dorcen dulu, ya, Dorcen dulu. Seperti mall ya, ada kiosnya juga. Nah, kalau yang ini air isi ulang. Nah, depo air isi ulang nih. Di sini pangkalan, yang ini pangkalan rental juga, tapi mungkin mobilnya terpakai semua, tidak ada. Ya, ini rumah milik almarhum, aduh lupa namanya, almarhum siapa, Pani lah, seperti itu. Ini tempat jualan ikan, tapi sementara tidak bukan. Kiosnya buka, tapi ikannya sudah tidak ada lagi. Ya, kita terus menuju kembali ke Utomo. Kalau ini kos-kosannya Pak Panggidae, Pak Panggidae Emeritus. Ini bangunan miliknya Bapak Panggidae, sementara direhab. Kalau lahan ini, sementara di pagar seng ini adalah miliknya Bapak Binus Panggidae. Di dalamnya sudah ada bangunan dan ada banyak kendaraan yang parkir di dalam. Ya. Ini gerbang masuknya. Di depan nanti ini rumah kreatif. Ini rumah kreatif BUMN milik BRI. Biasanya anak-anak bermain wifi di sini kan ada jaringan wifi. Nah, kalau ini sudah terlihat kantor camat Lobalain. Itu rumah dinas camatnya. Ini kantor camatnya. Terlihat kantor camat Lobalain, teman. Ya, kita terus bergerak kembali ke arah Utomo. Yang di depan ini adalah bengkel Sasando 3, kalau tidak salah, Sasando Motor 3, benar, milik brother, aduh, adiknya Bro Sipo. Aduh lupa kalau ada kios sayur. Ini jalur ini ke arah Hanoen, Ada beberapa rumah di belakang. Nah, kalau ini toko Elim miliknya Edward Elim atau Goan Elim. Toko bangunan juga ya, ini miliknya Goan juga, tempat cuci motor. Teman, ini radio suara Malole.
Radio Semolo itu antenanya, itu bangunan kantornya. Ini tanah kosong. Kalau di depan ini rumah pelayan atau rumah pendeta gereja Ephatha Lekioen atau pastorinya. Nah, di sini ada lapangan voli sebenarnya, tapi biasa sore-sore dipakai oleh anak-anak untuk bermain futsal. Ya, terlihat ada bermain futsal, anak-anak di sekitar Lekioen bermain futsal. Ada yang menunggu giliran nih. Ya, itu banyak yang lagi menunggu giliran nih. Nah, ini gereja Ephatha Lekioen. Kalau mungkin teman ada yang pernah berjemaat di sini tapi sekarang tidak lagi karena mungkin kerja atau berkeluarga, ini gereja Ephatha Lekioen zaman now saat sekarang ini. Ya. Gereja Ephatha Lekioen lagi dikerjakan kanopi bagian utaranya. Ini rumah miliknya Pak Frans Nun. Kalau yang di atas sana rumah miliknya Bapak Maksi Sanu. Maksi Sanu, karyawan di PLN. Sementara yang terlihat ini adalah rumah miliknya Pak Ferdi Vanggidai, karyawan di Bank NTT, ya, di Bank NTT Busalangga. Ini kantor cabang dinas Kecamatan Lobolayan, tapi sekarang tidak dipakai lagi karena sudah terjadi perubahan nomenklatur. Nah, ini Petra Grosir cukup besar, menjual sembako dalam bentuk partai maupun eceran. Nah, kalau yang ini tempat usahanya Pak Dani Bulak, ada mebelernya, ada peti jenazahnya juga, ya. Kalau ini bangunannya, 3 putri bangunan miliknya Pak Dani Bulak, ya. Masih beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini baru dibuka. Ini rumahnya Pak Dani Bulak. Ini ada Panther HP. Ini rumahnya Pak Jeffrey Elin. Ya, kalau yang ini rumahnya almarhum Bapak David Vanggidai, sudah dengan Oma sudah tidak ada lagi, ditinggali oleh anak. Ya, ada kios, ini juga masih miliknya anaknya Pak Dani Bulak, ada jual peti mati. Ini rumahnya Bapak Andreas Kiak, pensiunan guru SMP 1. Ini rumahnya Pak Okren Kiak. Nah, kalau ini sekretariat Indobarsa Rotendao, IBRN, sekretariat IBRN. Ada tanah kosong milik, ada bangunannya milik pemerintah. Ini ada kios bensin dan sembako tapi tutup. Nah, ini ada bangunan baru nih, saya belum tahu persis ini untuk apa, tapi menyerupai tower ini, dasar tower ini. Sepertinya kalau bentuknya menyerupai tower. Ini tanah kosong milik keluarga Vanggidai. Nah, kalau yang terlihat ini kantor Lurah Mogdale. Kantor Lurah Kelurahan Mogdale. Kalau sahabat menjadi warga Kelurahan Mogdale, urus suratnya di sini atau apapun di sini. Nah, yang ini apotik K24. Ini agak morat-marit ini bangunannya karena terhempas oleh badai seroja sehingga ada kerusakan. Nah, ini kios kecil miliknya Bapak Hendrik Tule. Nah, yang lokasi ini adalah pembangunan kantor Pegadaian Baa. Akan dibangun kantor Pegadaian Baa. Ini sementara mulai bangunannya nih. Kalau ini ada warung, kemudian apotik Pilasue, ada warung lagi. Yang ini KSP Koperasi Swastisari, Rote, kantornya di sini. Selanjutnya ini ada kios kecil, ada bangunan rumah ini miliknya Pak Sondreta, ada apoteknya juga, kemudian ada kliniknya, ada flamboyan untuk jualan, ada PPAT, ada yang dipakai oleh PPAT. Nah, kalau ini tempat pangkas rambut milik anaknya Om Son, itu Reta. Ini rumah almarhum Muetonak. Ini ada warung juga. Jadi jalur ini penuh dengan warung dan kios dan toko sembako. Nah, kalau ini pangkalan rental mobil 97, Firaun 97, 93 maksudnya. Ini jajaran mobil-mobil. Jadi kalau teman ke Rote, ada kantor HP, toko jualan HP. Kalau ke Rote banyak rental mobilnya. Ini kios-kios bensin, ya, juga diselilingi dengan warung, jualan bensin warung. Ini ada sablon nih. Sablon, Raja Sablon, ada gulai, ada warung. Nah, kalau di depan itu lahan, ya ini ada counter HP juga dan jualan plastik. Ini tempat cuci mobil dan motor juga. Lahan kosong ini milik Bapak Vinus Vanggidai, ya, belum dibangun apapun. Kalau ini jajaran pick-up yang jualan ayam potong. Ini ayam potong, jualan ayam potong. Ada 3. Biasanya sepanjang hari ada berjejer di sini. Ya, kita sudah hampir kembali ke titik start. Nah, ini warung bakso Mas Mansur, terkenal sekali. Mas Mansur, warung bakso banyak ya, biasa. Ada bengkel lasnya di sini. Ini juga ada warung juga.
ini ruko, ada rukonya ada BPJS berkantor, ada Bank BNI, kemudian ada kantor pajak Pratama juga menempati salah satu. Ya, di sini biasa pagi-pagi ada nasi kuning nih, itu terlihat. Nah, ini lagi ada beberapa, ini toko plastik dan toko elektronik. Ini warung juga jual prasmanan, pakaian. Ini kantor Pegadaian sementara, kantor Pegadaian. Kita sudah sampai di ruas Jalan Utomo nih. Ini toko kelontong ya, toko kelontong. Ya, kita sudah kembali di Bundaran Utomo atau Tutukar Line. Ya, nanti kita akan berhenti di salah satu tempat cuci motor. Kita minggir kiri Rian, ya, cuci motor miliknya Stephen Ado. Ya, review kita keliling ruas Jalan Utomo, ruas Jalan Tutukar Line menuju Lekioen, kemudian Tua Bolok dan Laitasi dan berakhir di Adubai Lolin selesai. Dan terima kasih kiranya konten baru atau genre baru review tempat, apakah itu jalan atau kampung atau desa yang coba Ersu Channel hadirkan untuk sahabat, berkenan paling tidak menambah wawasan dan pengenalan sahabat tentang Kabupaten Rotendao seluk-beluk sudut-sudut kotanya, kampung dan desanya. Dan sahabat, untuk konten genre baru ini silakan berkomentar. Apa komentar sahabat? Mungkin ada yang request, ada yang ingin untuk review ruas jalan tertentu atau kampung atau desa atau tempat-tempat tertentu di Kabupaten Rotendao. Silakan isi kolom komentar dan Ersu Channel akan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi request teman tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di Ersu Channel berikutnya. Terus dukung Ersu Channel dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan kiranya Ersu Channel tetap berkarya untuk teman-teman semuanya, mengulik, mengcover apapun yang terjadi di Kabupaten Rotendao untuk teman semuanya. Sampai jumpa dan sukses untuk kita semua.